Nah, Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Ibu Nevia Primavera, SPMM, selaku dosen pengampu mata kuliah studi kelayakan bisnis, yang pada kesempatan kali ini tidak hadir secara langsung, namun akan menyimak dan mengevaluasi melalui rekaman presentasi ini, serta terima kasih kepada teman-teman yang telah hadir pada saat hari ini. Pada hari ini kami dari kelompok Gemilang Laundry itu akan mempresentasikan hasil analisis kami yang merujuk pada laporan akhir Gemilang Laundry terkait semua aspek bisnis yang terdiri dari Adinda Rahmadani dengan NIM 24059097, lalu Maisa Putri dengan NIM 24059099, lalu Rizky Putra Persada dengan NIM 24059122, lalu Syukri Akhyar dengan NIM 24059127, dan saya sendiri sebagai moderator yaitu Zaputri Milantani dengan NIM 24059096. Selanjutnya. Baik, pada pembahasan pertama, saya sebagai moderator akan memulai, yaitu mengenai latar belakang. Perkembangan gaya hidup modern membuat masyarakat menginginkan layanan yang praktis dan efisien. Lalu, mahasiswa itu sering memiliki keterbatasan waktu untuk mencuci pakaian sendiri. Lalu, tingginya jumlah mahasiswa dan penghuni kos dalam menciptakan peluang usaha laundry. Lalu Gemilang Laundry itu hadir sebagai solusi untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, tujuan studi kelayakan sendiri itu untuk menilai kelayakan usaha dari berbagai aspek, mengidentifikasi peluang dan risiko usaha, lalu menentukan prospek pengembangan usaha ke depannya. Nah, profil usaha Gemilang Laundry itu sendiri, nama usahanya itu Gemilang Laundry. Bidang usahanya itu terletak pada jasa. Nah, target pasarnya itu terhadap mahasiswa dan masyarakat sekitar kampus UNP. Layanan yang disediakan Gemilang Laundry itu ada laundry reguler, laundry express, layanan antar jemput. Nah, kelebihannya sendiri itu ada harga yang terjangkau, lokasi yang strategis, pelayanan cepat dan berkualitas. Gemilang Laundry sendiri itu memiliki visi misi. Visinya itu menjadi usaha laundry yang terpercaya, berkualitas, dan menjadi pilihan utama para mahasiswa. Nah, misinya itu memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan, menjaga kualitas hasil cucian, menyelesaikan pesanan tepat waktu, serta meningkatkan kepuasan pelanggan secara berkelanjutan. Mungkin sekian dari saya, boleh dilanjutkan kepada pemateri kedua. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan pembahasan mengenai aspek pasar dan pemasaran. Yang pertama adalah segmentasi pasar. Segmentasi pasar merupakan proses membagi pasar menjadi beberapa kelompok konsumen yang memiliki karakteristik dan kebutuhan yang sama. Pada Gemilang Laundry, segmentasi pasar kami terdiri dari mahasiswa, pelajar, dan masyarakat di sekitar kampus. Kami memilih segmen tersebut karena mereka merupakan kelompok yang memiliki kebutuhan rutin terhadap jasa laundry, terutama mahasiswa yang tinggal di kos. Mereka biasanya memiliki aktivitas yang padat sehingga tidak memiliki banyak waktu untuk mencuci pakaian sendiri. Selain itu, masyarakat sekitar kampus juga berpotensi menjadi pelanggan karena membutuhkan layanan laundry yang praktis dan berkualitas. Selanjutnya adalah targeting. Dari beberapa segmen tersebut, target utama Gemilang Laundry adalah mahasiswa Universitas Negeri Padang. Kami memilih mahasiswa UNP karena jumlahnya cukup banyak dan sebagian besar tinggal di kos. Kondisi tersebut membuat permintaan terhadap jasa laundry cukup tinggi. Oleh karena itu, kami menawarkan layanan yang praktis, cepat, dan terjangkau agar sesuai dengan kebutuhan konsumen. Nah, selain itu, kami juga menyediakan layanan reguler maupun ekspres, sehingga pelanggan dapat memilih layanan sesuai kebutuhannya. Selanjutnya adalah positioning. Positioning merupakan cara usaha membangun citra di benak konsumen. Gemilang Laundry ingin dikenal sebagai laundry yang cepat, bersih, berkualitas, dan memiliki harga yang terjangkau bagi mahasiswa. Kami berkomitmen memberikan pelayanan yang baik,
hasil cucian yang bersih dan wangi, pengerjaan yang tepat waktu, serta harga yang sesuai dengan kemampuan mahasiswa. Dengan demikian, kami berharap Gemilang Laundry dapat menjadi pilihan utama bagi mahasiswa maupun masyarakat sekitar kampus. Next. Selanjutnya, analisis SWOT. Selanjutnya, saya akan menjelaskan analisis SWOT yang digunakan untuk mengetahui kondisi internal dan eksternal usaha. Yang pertama adalah strength atau kekuatan. Gemilang Laundry memiliki lokasi yang strategis karena berada di dekat kampus dan kawasan kos mahasiswa, sehingga mudah dijangkau pelanggan. Selain itu, target pasar kami sudah jelas, yaitu mahasiswa UNP, sehingga strategi pemasaran dapat lebih terarah. Kekuatan lainnya adalah harga yang terjangkau, sehingga sesuai dengan daya beli mahasiswa. Selanjutnya, weakness atau kelemahan. Sebagai usaha yang baru dirintis, modal yang dimiliki masih terbatas, sehingga jumlah mesin cuci dan peralatan belum banyak. Hal tersebut membuat kapasitas produksi masih terbatas, dan ketika permintaan meningkat, waktu pengerjaan bisa menjadi lebih lama. Kemudian, opportunities atau peluang. Peluang usaha laundry masih sangat besar karena permintaan jasa laundry terus meningkat, terutama di lingkungan kampus. Selain itu, kami juga memiliki peluang untuk mengembangkan layanan antar jemput laundry, sehingga pelanggan tidak perlu datang langsung ke tempat laundry. Layanan ini diharapkan dapat meningkatkan kepuasan pelanggan sekaligus memperluas pasar. Terakhir adalah threats atau ancaman. Ancaman utama berasal dari persaingan dengan usaha laundry lain yang berada di sekitar kampus. Selain itu, kenaikan harga bahan baku seperti deterjen, pewangi, listrik, dan air juga dapat meningkatkan biaya operasional, sehingga perlu dikelola dengan baik. Next. Selanjutnya adalah marketing mix atau bauran pemasaran yang terdiri dari 4P. Yang pertama adalah produk. Gemilang Laundry menyediakan dua jenis layanan, yaitu laundry reguler dan laundry express. Laundry reguler ditujukan bagi pelanggan yang tidak membutuhkan hasil dalam waktu yang singkat. Sedangkan laundry express diperuntukkan bagi pelanggan yang membutuhkan pakaian selesai lebih cepat. Kedua layanan tersebut mengutamakan kualitas kebersihan dan kerapian hasil cucian. Yang kedua ada price. Penetapan harga dilakukan dengan mempertimbangkan daya beli mahasiswa sebagai target utama. Oleh karena itu, harga dibuat terjangkau, namun tetap mampu menutupi biaya operasional dan memberikan keuntungan bagi usaha. Yang ketiga ada place, yaitu lokasi usaha dipilih di sekitar kampus dan kawasan kos mahasiswa agar mudah dijangkau oleh pelanggan. Lokasi yang strategis juga diharapkan dapat meningkatkan jumlah pelanggan karena lebih mudah ditemukan dan diakses. Yang terakhir ada promotion. Strategi promosi dilakukan melalui media sosial seperti Instagram dan WhatsApp, penyebaran brosur, serta pemberian promo pembukaan. Promosi ini bertujuan untuk memperkenalkan Gemilang Laundry kepada masyarakat, menarik pelanggan baru, dan meningkatkan minat menggunakan jasa kami. Demikian pemaparan dari saya mengenai aspek pasar dan pemasaran. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ami yang telah menyampaikan materi. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Syukri. Pada Syukri, disilakan. Baiklah, selanjutnya saya akan menyampaikan bagian dari aspek manajemen operasional dari Gemilang Laundry. Aspek manajemen operasional Gemilang Laundry membahas bagaimana kegiatan usaha dijalankan dengan sehari-hari agar dapat memberikan pelayanan efektif, efisien, berkualitas pada pelanggan. Yang pertama adalah analisis lokasi. Analisis lokasi dalam studi kelayakan bisnis terdapat 3 analisis mikrolokasi, kelayakan bangunan, dan ruang operasional. Nah, untuk Gemilang Laundry semua itu telah dijalankan. Yang kedua ialah pertimbangan dan peraturan dan hukum, izin usaha, jasa, regulasi penggunaan air, serta standar keselamatan kerja atau K3. Selanjutnya kriteria pemilihan lokasi. Ketersediaan akan bahan baku, kestabilan daya listrik, kemudahan akses kendaraan. Kemudian penilaian infrastruktur dan utilitas sistem filtrasi air, teknologi mesin, backup plan. Yang kelima ialah analisis dampak lingkungan, instalasi pengolahan air limbah,
yang sederhana, penggunaan deterjen ramah lingkungan, serta manajemen limbah plastik. Nah, keenam, analisa akses dan transportasi. Optimalisasi harus masuk dan keluar. Kemudian layanan dan delivery. Selanjutnya, analisis kapasitas. Selain lokasi, kapasitas operasional juga perlu diperhatikan agar usaha mampu memenuhi permintaan pelanggan. Beberapa aspek yang dianalisa antara lain ialah desain proses dan kapasitas produksi, mesin, peralatan, dan perlengkapan yang digunakan. Kemudian, memperkirakan kebutuhan kapasitas di masa depan, mengidentifikasi kendala kapasitas, serta pertimbangan operasional dalam kelayakan bisnis. Dengan analisis kapasitas yang baik, Gemilang Laundry dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan mengurangi risiko keterlambatan pelayanan. Yang selanjutnya, proses produksi. Proses produksi pada Gemilang Laundry dilakukan secara sistematis, mulai dari penerimaan pakaian pelanggan hingga pakaian diserahkan kembali. Beberapa hal yang menjadi bagian dalam proses produksi ialah analisa kapasitas produksi agar proses penyucian dapat berjalan sesuai target. Penilaian terhadap proses produksi dan teknologi, evaluasi bahan baku dan pemasok, pentingnya tata letak dalam studi kelayakan, serta jenis-jenis tata letak dan fasilitas. Dengan proses yang terorganisir, Gemilang Laundry dapat memberikan layanan yang cepat, bersih, berkualitas kepada pelanggan. Nah, seperti yang terlihat dalam PPT, itu terdapat layout struktur tata letak Gemilang Laundry, yang dimana di nomor 1, pakaian konsumen masuk diterima. Kemudian di area 2 dicuci, area 3 pengeringan, area keempat itu tempat setrika yang kemudian pakaian setelah dicuci disetrika ditempatkan di rak pakaian. Baiklah, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Sukri. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Rizky. Pada Rizky, disilakan. Baik, untuk materi selanjutnya ada aspek manajemen dan sumber daya manusia. Yang pertama ada poin A, yaitu perencanaan dan timeline. Bisa pause dulu. Ke close materinya. Baik, yang pertama ada poin A, yaitu perencanaan dan timeline. Pada Gemilang Laundry ini, perencanaan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi pasar, kebutuhan operasional, sumber daya manusia, dan kemampuan finansial. Selain menjadi pedoman dalam menjalankan usaha, perencanaan juga penting dalam studi kelayakan bisnis karena menunjukkan kesiapan usaha dari aspek operasional, manajerial, dan finansial. Contohnya yang pertama yaitu tujuan perencanaan usaha. Yang kedua sebagai kegiatan utama dalam persiapan usaha. Selanjutnya yaitu fungsi timeline dalam manajemen usaha, analisis risiko dan strategi antisipasi, serta keterkaitan perencanaan dengan aspek manajemen lain. Selanjutnya ada poin B, yaitu struktur organisasi Gemilang Laundry. Struktur organisasi Gemilang Laundry dirancang secara sederhana, namun tetap efektif, menyesuaikan dengan skala usaha laundry yang masih tergolong UMKM. Struktur ini bertujuan untuk membagi tugas secara jelas, meningkatkan efisiensi kerja operasional dalam operasional Gemilang Laundry menggunakan struktur organisasi fungsional sederhana, di mana setiap posisi memiliki peran spesifik dan saling terhubung melalui alur koordinasi yang jelas. Posisi yang didapat dalam struktur organisasi Gemilang Laundry saat ini terdiri dari yang pertama ada owner atau pemilik, selanjutnya posisi kedua ada admin atau kasir, dan yang ketiga ada pekerja laundry atau sebagai di bidang operasional. Poin C yaitu aktivitas kerja dan pengelompokan. Yang pertama ada jenis aktivitas kerja, yang kedua ada syarat kerja, serta pengelompokan aktivitas kerja. Selanjutnya ada manajemen sumber daya atau SDM, yaitu yang pertama perencanaan sumber daya manusia, selanjutnya ada proses rekrutmen dan sistem kompensasi. Terakhir poin E yaitu biaya dan keuangan sumber daya manusia. Yang pertama ada biaya rekrutmen, yang kedua ada gaji karyawan, yang ketiga ada biaya pelatihan. Baik, selanjutnya saya kembalikan pada moderator.
Baik, terima kasih kepada Rizky. Materi selanjutnya itu akan dijelaskan oleh Adinda. Kepada Adinda, disilahkan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan membahas sini tentang aspek eksternal. Yang pertama yaitu peluang pasar. Target utama adalah mahasiswa di sekitar kampus. Gaya hidup praktis meningkatkan kebutuhan jasa laundry. Permintaan cenderung tinggi selama masa perkuliahan aktif. Pelanggan membutuhkan layanan cepat, bersih, dan terjangkau. Yang kedua, kondisi persaingan. Terdapat usaha laundry lain di sekitar area kampus. Persaingan terjadi pada harga, kualitas layanan, dan kecepatan pengerjaan. Diperlukan strategi diferensiasi seperti layanan ekspres dan antar jemput. Next. Yang ketiga, faktor pemasok. Bahan baku utama berupa deterjen, pewangi, pelembut, dan plastik kemasan. Menggunakan pemasok lokal untuk memudahkan pengadaan. Harga lebih terjangkau dan risiko keterlambatan pengiriman lebih rendah. Yang keempat, infrastruktur pendukung. Ketersediaan air bersih dan listrik yang lebih stabil sangat penting. Membutuhkan akses kendaraan dan area parkir yang memadai. Diperlukan tandon air sebagai cadangan operasional. Next. Yang kelima, lingkungan sosial. Limbah deterjen perlu dikelola dengan baik melalui IPAL sederhana. Menggunakan deterjen ramah lingkungan, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, menjaga hubungan baik dengan masyarakat sekitar. Yang keenam, peluang pengembangan usaha. Layanan pick up dan delivery untuk memperluas jangkauan pelanggan, pemanfaatan media sosial sebagai sarana promosi, penggunaan WhatsApp dan Instagram untuk pemesanan layanan. Next. Selanjutnya yaitu yang terakhir, ancaman yang dihadapi. Persaingan usaha laundry yang semakin banyak, kenaikan harga bahan baku seperti deterjen dan pewangi, ketergantungan pada segmen mahasiswa, dan penurunan permintaan saat libur semester. Baiklah, hanya itu dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, mungkin sekian presentasi dari kami. Kesimpulan dari diskusi kita hari ini itu adalah bisnis Gemilang Laundry itu terbukti memiliki potensi yang baik dan layak untuk dioperasikan berdasarkan analisis yang telah kami lakukan. Terima kasih pada teman-teman yang telah menyempatkan hadir pada sore hari ini. Kami memohon maaf apabila terdapat kekurangan selama memandu jalannya presentasi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.